memperhitungkan panjang kayu manis yang mau kita pakai. Jadi kalau nggak usah sampai kayu manisnya masuk ke dalam, tidak usah. Tapi setengah pemirsa isi dakron, baru kita masukkan kayu manis dan sebelumnya kita beri lem dulu. Jadi dia akan ini. Bagaimana? Ini untuk yang rempah-rempah. Kemudian ada satu lagi kalau kita ingin menunjukkan bukan cuma kerang seperti ini sebetulnya ya. Jadi ada beberapa kerang yang bagus, yang bentuknya bagus. Mungkin bintang laut atau keong-keong yang berbentuk seperti berbatik-batik bagus. Kita juga bisa ini kan, bisa display, bisa jadi hiasan di onta kita dengan memakai mangkok, dengan memakai mangkok. Saya juga mangkoknya tidak harus baru atau beli baru, tapi biasanya saya dari tutup gitu ya, tutup atau bahan-bahan seperti ini atau bekas lem, tutupnya atau botolnya. Jadi kita pinggirin dulu, kita lapis dengan renda atau dengan kain brokat. Pokoknya sudah tidak berbentuk lagi bentuk aslinya bahwa itu barang sisa atau barang yang sudah terpakai. Saya juga sering menggunakan seperti ini. Kalau pemirsa di Bali pasti mudah menjumpai ini. Ini adalah apa namanya? Kalau besek atau apa ya namanya. Jadi seperti ini. Ini juga bisa kita isiin. Kemudian tutupnya dilem aja begini. Jadi seolah-olah terbuka. Tapi kita kita ingin menunjukkan bahwa cantik gitu ya, dekorasi awalnya bahan-bahan yang kita lihat itu ini dari Bali. Jadi kita tetap bisa nanti kita pasang di punggungnya onta gitu. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah membuat gulungan kain. Tadi onta tadi kan juga berjualan kain ya. Kain-kain kita, ada lurik, ada tenun, ada songket. Jadi kalau bentuknya songket, dia sudah keras. Jadinya akan seperti ini. Kalau bentuknya songket sudah keras. Jadi tanpa lapisan kita sudah bisa kaku dia ya. Jadi kita gulung seperti ini. Oh ya, ini ukurannya 16 kali 20. Biasanya saya pakai itu. Jadi kalau kainnya sudah keras, sudah cukup kokoh untuk digulung, kita bisa gulung langsung. Gini. Atau kalau misalnya tidak, misalnya lemas gitu ya. Kalau seperti ini kan jadinya kurang bagus ya karena ini sekali. Ini lembek begitu. Apa yang kita gunakan? Kita pakai kertas. Jadi kertas ini adalah kalau ada brosur-brosur, kita lihat pameran gitu ya, mungkin kalau saya simpan gitu ya, karena suatu saat akan berguna. Jadi kita gunting, kita lihat ukuran kira-kira seberapa ini ya untuk. Jadi kita pasang di dalamnya. Ini dengan bantuan lem. Jadi kita pasang. Jadi seperti ini. Jadi ada di dalamnya. Seperti ini. Kemudian, tentunya ini kita jahit, kita jelujur atau juga bisa dengan lem. Jadi harus hati-hati. Jadi tidak, kalau ini kan kurang bagus ya, bekas-bekas guntingannya. Jadi kita rapikan. Kemudian kita gulung. Kita gulung. Hasilnya kokoh seperti songket. Ini nanti kita rapikan. Kita tutup dengan renda. Nanti bisa dilihat di ontanya. Jadi tidak seperti ini polos, tapi nanti ada renda kecil. Oleh sebab itu
jangan buang rendak-rendak atau hiasan sekecil apapun, karena itu akan berguna. Jadi seperti ini, nanti diberi rendak, sudah ada di ontanya. Kemudian yang ini tadi, itu juga nanti ada rendak kecil gitu. Gunanya untuk apa? Ya untuk lebih cantik saja. Sekarang kita tiba pada finalnya, bagaimana merakit barang-barang yang sudah kita buat tadi seperti donat, kemudian gulungan kain, kemudian rempah-rempah tadi. Bagaimana sekarang cara ininya, cara merakitnya, cara memasangnya. Ini sebetulnya ini adalah ontak yang asli, yang belum diapa-apakan. Jadi waktu beli memang seperti ini. Jadi yang pertama adalah saya membuka tali-tali ini, kemudian juga pelananya saya buka. Kemudian yang pertama adalah membuat pelana. Pelananya tidak sekedar seperti pelana ini, tapi adalah pelana yang bisa nanti kita beri muatan karung. Jadi saya biasanya membuat 3 karung sebelah kanan, 3 karung sebelah kiri, gitu ya. Terus kita ambil perca, ini memang belum saya gunting, tapi kira-kira seperti ini. Jadi kita ukur dulu ini ontaknya, kira-kira nanti sampai di bagian dekat leher. Kemudian kita gunting. Untuk membuat memasukkan kantong, memasukkan seperti ini tadi ya, rempah-rempah, kita buat kantongnya. Jadi kita lipat. Ini nanti mestinya harus lebih rapi ya, ini hanya gambaran saja. Kita lipat, ini tadi kita sudah gunting dulu, kemudian kita lipat begini, kita lem. Dengan posisi ini tadi sebelah kiri, dengan posisi sebelah kanan sama. Jadi nanti ada kantong panjang, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Bagaimana dengan ujungnya? Jadi kita lipat juga. Kita lipat sampai nanti menyerupai, jadi tidak pas gitu ya. Jadi untuk mengepasnya begini, tetap di sini ada kantong di sini. Bagian leher juga demikian. Nanti kita rapikan. Jadi untuk bagian kantongnya, setelah kita kira-kira panjang dan tinggi yang pelananya sudah kita gunting, kita ambil yang bagian, jadi ini adalah bagian yang bagus, ini bagian yang baliknya. Karena kita ingin mengekspos kantongnya, maka yang kita lakukan adalah membuat kantong, jadi membuat kantong di bagian kain yang bagus. Karena ini nanti akan begini, lebih terlihat kantongnya nanti daripada badan yang ini. Gitu. Dua kali pekerjaan untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini biarkan panjang. Karena disinilah nanti kita akan memasukkan karung-karung tadi. Gitu. Jadi aksesori bagian kepala, saya menggunakan ini. Kadang-kadang saya juga bisa menggunakan guntingan dari renda. Ini seperti mahkotanya. Jadi kita letakkan di sini. Ini seperti mahkotanya. Kemudian juga kita beri anting-anting atau giwang di telinga. Ambil rantai seperti ini untuk talinya. Kalau kita tidak punya rantai, bisa juga pakai tali biasa. Atau kalau mau lebih lagi kelihatan lebih mengkilat atau lebih bagus, kita bisa double dengan kali. Kita bekerjanya memasangnya dari bagian mulut. Dari bagian mulut dulu kita lem, kemudian kita di sini lagi, kita ini lagi.
Baru kira-kira seberapa panjangnya kita mau si tali tadi. Seperti ini. Ini saya menggunakan rantai emas. Kalau tidak ada bisa juga pakai ini, pakai tali-tali ini. Jadi bagaimana kita memasang gulungan kain. Gulungan kainnya ini saya memakai 7 atau 9, bisa 11 kalau lebih banyak, jadi di sini lebih kembung. Jadi ini saya memakai 1, 2, 3, 1. Saya memakai 7. Cari dulu bagian paling bawah yang dekat ekor. Dekat ekor dengan lem tembak juga kita pasang, kemudian perhatikan dengan warna, dengan susunan warna. Jangan berulang-ulang, jadi bisa yang kontras, kita warna, kita semua, kita susun sampai di bagian ini, di sini, di bagian sini. Ya. Jadi ini kita susun sedemikian rupa seperti ini. Seperti ini. Jadi ini usahakan kombinasi dilihat ya. Jadi jangan, kalau ini sudah gelap kita kasih terang. Seperti itu. Kemudian seolah-olah biar tidak lepas gulungan ini nanti di jalan, kita beri tali ini. Jadi seperti tali begitu ya. Kita beri tali di sini 2 seolah-olah untuk menahan supaya kain-kainnya tidak lepas. Ya. Oke. Tahap yang berikutnya adalah memasukkan rempah-rempah yang sudah kita isi tadi ke kantong-kantong yang sudah ada, yang sudah sebelumnya kita buat. Ini saya pakai 3, jadi 4 sama kayu manis. Caranya adalah kita beri lem sedikit untuk bisa menempel ke kantong yang bagian luar. Jadi dia sudah kokoh. Kalau sudah, tiga-tiganya kita eratkan satu sama lain. Jadi lebih kokoh nantinya. Seperti itu. Ini. Jadi posisi tetap ini ya, tetap diperhatikan. Seperti ini. Ini benang-benangnya belum rapi. Setelah itu kita kembali ke kantong yang sebelahnya. Jadi dengan cara yang sama, jadi kita sekarang sudah mempunyai 2 kantong kiri dan kanan yang sudah terisi dengan rempah-rempah. Kemudian Onta ini selain berdagang kain, rempah-rempah, dia juga berjual perhiasan. Ini. Jadi ini boxnya ini juga tidak beli, jadi dari bekas. Ini saya gunting gitu ya, saya gunting. Kemudian saya bungkus dengan kain brokat, perca brokat. Saya beri tambahan renda di sini. Isinya apa? Isinya adalah emas-emasan, jadi perhiasan. Ini ada semuanya ini. Jadi sama, boxnya kita beri dulu dakron, kemudian ditutup. Ini tutupnya warnanya silver sebetulnya, nggak kelihatan. Jadi setelah ini ya, setelah ini pendek gitu ya, setelah dikasih dakron, kita kasih lagi tutup dari kain. Kalau bagus ya mungkin bludru atau sesuatu yang polos, biar lebih menonjol. Jadi ini setelah itu saya lem. Ini seperti uang-uangan, kemudian ada beberapa perhiasan. Ini perhiasannya. Kemudian yang terakhir adalah memasang donat-donat. Jadi itu terserah pemirsa sekalian berapa jumlah donatnya. Dan lagi-lagi tolong diperhatikan komposisi warnanya, biar kelihatan kontras gitu ya. Jadi ini ada beberapa, semuanya dari perca-perca. Tadi yang kita buat donat tadi dari perca. Ini dia. Di atasnya sudah saya beri ini. Kalau yang ini dari renda ini, kemudian saya potong-potong, ditempelkan. Jadi isi bagian yang kosong. Jadi ini
Ini bagian-bagian yang kosong, tapi tetap usahakan. Oh ya, tadi waktu pelananya tadi bisa ditambahkan hiasan biar lebih kelihatan mewah. Rendak-rendak ini ya, saya pakai rendak seperti ini untuk dipasang di sini. Saya panjang pelananya. Jadi setelah ini kemudian bagian yang sebelahnya tidak harus simetris, tidak harus sama warna dan bentuknya, tapi isilah yang kosong. Jadi kalau yang di sana tadi baliknya ada cuman satu karena besar, di sini saya letakkan tiga donat. Usahakan semua bisa tidak terlihat bolong, ya tidak terlihat kosong, tapi tetap tentang pemakaian warna dan ukuran tetap diperhatikan. Semuanya sudah terisi. Kita tinggal nanti terakhir adalah ambil rambut-rambutnya ini ya pemirsa. Ini cukup mengganggu. Tapi karena pada saat mengerjakan kita tidak bisa mencegah terjadinya rambut-rambut ini. Terakhir untuk pemirsa. Jadi ini saya beri, bisa tidak harus begini, bisa pita. Oke, 3, 2, 1. Demikian tadi penjelasan kami tentang cara pembuatan ontak karavan. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan tolong segera dicoba dengan bahan apa saja di rumah. Tidak usah beli, pokoknya dengan apa saja di rumah. Bahkan mungkin kalau tidak punya kain perca, ada baju rumah, daster yang sudah usang, diambil batiknya, apa saja. Pokoknya kita usahakan kita membuat sesuatu yang menarik dari bahan yang terbuang, tapi kita akan menghasilkan satu karya yang baru, yang unik dan memuaskan diri kita. Terima kasih, saya Lili Diavinontoan, mohon pamit, sampai jumpa di video yang lain lagi. Selamat mencoba. Ya, oke.